politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Akbar Tanjung menilai Anies sangat berpeluang besar menjadi presiden karena merupakan sosok akademisi pintar yang memiliki pemikiran lebih maju untuk membawa Indonesia menjadi lebih hebat. Sepeda dari Kampung Mapar bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sepeda dari Kampung Mapar bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberi sambutan peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar. Dalam pantunnya, Anies memberi sinyal positif dan mengaku selalu senang bertemu Golkar, bahkan berharap sering bertemu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai silaturahmi politik, karena Anies membutuhkan kendaraan politik agar bisa jadi capres. Pertemuan Anies dengan Partai Golkar tentu ini menjadi pertemuan yang menurut saya bagian daripada silaturahmi politik. Nah, itu pemimpin ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini bukan untuk hari ini saja. Sebab setiap 5 tahun kita diuji untuk memilih, ya enggak? Kalau enggak gubernur, ya bupati, wali kota, dan seterusnya, sampai presiden. Setiap 5 tahun dibikin heboh kita. Baik, yang pertama, orangnya harus baik. Makna baik itu tidak harus ustadz, paling enggak melakukan haram. Bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan bezina. Insya Allah enggak ada yang pemabuk ya. Calonnya enggak ada yang pemabuk kan, enggak ada penjudi. Anggap sajalah, kita enggak tahu. Baik, asalkan dari dirinya baik. Kalau sudah terbukti di ahli maksiat, ya jangan dipilih dia. Satu, yang kedua, baik kepada manusia, punya kasih sayang, kelembutan. Dua, ya, belum cukup, orangnya baik kepada dirinya sendiri. Dia baik, ibadahnya mungkin sholat malamnya 1000 rakaat, soleh, taunya dermawan, masya Allah. Setiap pengajian di Karangmalang dapat 1 juta gitu. Pokoknya orangnya baik pada umat. Belum cukup, belum boleh Anda pilih. Tahu enggak? Harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Siapa yang ngusung dia? Siapa yang ngusung dia? Orangnya baik, tapi yang ngusung nggak benar. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak benar, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan, yang akan ngajari nggak benar yang ngusung. Makanya kalau yang ngusung nggak benar ya jangan. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Pokoknya anggap saja Anda sangat mencintai saya, Anda sangat mencintai Buya Yahya, mengaku Buya Yahya. Tiba-tiba Buya Yahya mencalonkan presiden, yang mengusung lah kok partai yang nggak benar, Anda jangan pilih. Karena saya didudukkan sebagai calon presiden, fitnah buat Anda. Misalnya, karena apa?
kebijakan-kebijakan yang bisikan adalah yang ngusung saya. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang ngusung siapa? Bener nggak? Kalau dia ngusung bisik-bisikan kebijakan macam-macam dari situ. Karena ada tawar-menawar masalah perpolitikan tuh ada. Ibaratnya ya masalah apa bener ndak istilah wanipiro dan sebagainya itu. Aku memilih, aku tak angkat nanti apa kompensasimu apa. Itu dalam perpolitikan mungkin ada seperti itu. Tapi sejelas masalah usung mengusung itu, masalah bisik-membisik itu ada kisah pada zaman Harun ar-Rasyid. Kami menyampaikan pun juga belajar. Harun ar-Rasyid orang yang baik. Orang baik. Suatu ketika beliau itu ziarah kubur Nabi, lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ha ana ibnu ammika qad jaa. Boleh bermanja-manja dengan nasab Nabi karena memang dia punya nasab. Nasabnya mulia. Jadi Harun ar-Rasyid itu keturunan Sayyidina Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Berarti nasabnya ke paman Nabi. Maka Harun ar-Rasyid itu bermanja-manja, ya Rasulullah, aku adalah anak pamanmu, aku keturunan Abbas ya Rasulullah. Perlu bangga dengan Nabi, gak ada masalah. Yang penting gak boleh sombong. Di sana tak tahu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu adalah putra daripada Imam Husain. Imam Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Lah Imam Ali Zainal Abidin salam di sebelah dengan suara Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnuka, aku anakmu telah tiba. Kalau tadi anak apa? Ini anakmu. Ayo deketan mana? Deketan anakmu. Harun ar-Rasyid itu melirik dan senyum. Betul kamu cucu Rasulullah. Gak ada masalah Harun ar-Rasyid. Memang dia punya nasab. Tapi tak tahu dia bisikin, Khalifah, kau dengar tidak salamnya Ali? Ya kenapa? Ada maksud dia. Dia menyuarakan lantang agar tahu bahasanya yang berhak memimpin dia bukan kamu. Oh, ada yang bisikin. Padahal Harun ar-Rasyid hatinya baik, gak ada masalah. Cuman gara-gara dibisiki terpengaruh. Dalam riwayat penjarakan dia. Cuman dalam riwayat juga disebutkan apa? Setelah dia ngomong begitu, setelah diangkat dia baru sadar ini kena fitnah. Nah ini ya, kalau ustadznya kena paham begini, kalau udah paham kan terus kebablasan. Artinya begitu beratnya yang bisikan. Hati-hati. Jangan gampang, wah orangnya baik dan sebagainya. Wah Buya Yahya dipilih jadi presiden. Mau? Jangan dong, jangan doain jadi presiden. Doain jadi presiden, wah apa jerumuskan saya. Umar bin Abdul Aziz itu dipilih jadi khalifah, menangis semalam seanak-anaknya diajak nangis bareng kok. Mau nyuruh Buya jadi presiden. Wah, Anda ini menjerumuskan saya ini. Baik. Jangan. Bolehlah nanti anak santri yang kita bimbing jadi presiden, jangan saya lah. Nggak bisa ngaji di sini nanti. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kejujuran. Pernahkah Anda minta kepada Allah? Jangan hanya rame aja, wah pemimpinku, calonku ini ganti atau tidak ganti, ini urusan lain ini. Ini nangis kepada Allah di tengah malam itu, pernah atau enggak? Itu loh, kita perlu jujur. Wong yang memberi Allah kok, minta kepada Allah. Jelas? Yang keberapa sekarang? Yang keempat, setelah itu yang kelima. Setelah kita minta kepada Allah, ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan. Besok waktu pemilihan serahkan. Ada tambahan juga yang kelima. Yang keempat dulu sebenarnya. Yang kelima minta kepada Allah tadi. Yang keempat dulu. Yang keempat setelah yang ketiga tadi yang usung siapa? Yang keempat penting juga. Yang keempat, bebaskan dirimu dari kepentingan pribadimu saat memilih.